Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esti Juheni. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Riau dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi tahun ajaran 2020-2021 dengan NPM 209110153. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Nah, sebelum kita membahas tentang teori-teori komunikasi kelompok, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi dari sepihak, baik itu individu, kelompok, atau organisasi, sebagai penerima untuk memahami dan terbuka peluang untuk memberikan respon balik. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kelompok. Apa itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari 3 atau 4 bahkan lebih dan memiliki tujuan tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan, komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat pertemuan dan lainnya. Baiklah, sekarang saya akan membahas 3 buah teori komunikasi kelompok. Yang pertama, ada teori keseimbangan. Yang kedua, ada teori sosiometris. Yang ketiga, ada teori pertukaran sosial. Oke, sekarang teori yang pertama, teori keseimbangan. Teori keseimbangan yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan, sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan keseimbangan akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal. Contohnya, Ika bergabung dalam suatu kelompok kecil. Ika merasa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, sehingga Ika berusaha mencari beberapa informasi dari anggota lainnya. Atau Ika juga berusaha memberikan informasi agar tercipta keseimbangan komunikasi dalam kelompok tersebut. Sekarang kita lanjut kepada teori sosiometris. Adalah salah satu teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Moreno dan dikembangkan oleh Jennings dan para ahli lainnya. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan pada suatu individu terhadap individu lain, dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Ketika individu mulai tertarik dengan individu lain dan saling menempatkan diri pada kedudukan yang paling tinggi, maka individu tersebut akan lebih mendominasi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam suatu kelompok, sehingga terbentuk kubu-kubu yang saling membenci. Contohnya, Ara dan Budi memiliki selera dan minat di bidang jurnalistik, sehingga Clara, Dimas, dan lainnya memutuskan untuk membentuk kelompok jurnalistik. Dan juga sebaliknya, jika Ara dan Budi memiliki selera dan minat yang berbeda, maka mereka tidak akan saling setuju dalam membentuk suatu perkumpulan atau kelompok. Oke, sekarang kita lanjut kepada teori pertukaran sosial. Teori ini dilandasi pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa, juga biaya, dan imbalan dapat dipahami dalam situasi yang akan diterima agar mendapatkan respon dari beberapa individu selama interaksi sosial berlangsung. Baiklah, contoh dari teori pertukaran sosial adalah dua individu akan terjalin hubungan yang baik ketika mereka merasa saling diuntungkan. Dengan kata lain, mereka mengalami win-win solution alias saling mendapatkan keuntungan.
Apabila salah satu dari mereka mendapat kerugian, akan terjadi disfungsi pertukaran komunikasi, sehingga mengganggu keefektifan pertukaran sosial.